Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Gondang. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, staf karyawan tata usaha yang berbahagia, yang saya cintai, saya banggakan, peserta didik baru SMA Negeri 1 Gondang, yang semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat di rumah masing-masing untuk mengikuti kegiatan pembukaan MPLS pada saat ini. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka pembukaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru di SMA 1 Gondang tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada kalian semua yang sudah diterima, sudah dianggap secara resmi menjadi siswa, siswi atau peserta didik baru di SMA 1 Gondang tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung di SMA 1 Gondang. Semoga dengan kehadiran kalian semuanya di SMA 1 Gondang nanti kalian akan menuntut ilmu selama 3 tahun yang diawali dari hari ini. Semoga nanti kalian diberikan kemudahan, kelancaran dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat masalahah di dini wa dunya wal akhirah. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli 2021 merupakan hari yang pertama kali masuk sekolah atau hari pertama kali masuk di dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan atau di satuan pendidikan, tepatnya tanggal 12 Juli 2021 yang alhamdulillah saat ini kalian sudah mengikuti kegiatan awal yaitu MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA 1 Gondang tahun pelajaran 2021-2022. Pada MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilaksanakan itu dalam rangka agar kalian itu bisa mengenal lingkungan sekolah lebih dekat. Katakanlah kalau kalian sudah diterima di SMA 1 Gondang, berarti kalian harus lebih dekat dengan SMA 1 Gondang. Bagaimana bangunannya, bagaimana bapak ibu gurunya, bagaimana kakak-kakak tingkat kalian atau kakak-kakak kelas kalian. Oleh karenanya MPLS tahun 2021-2022 yang ada, yang kita laksanakan saat sekarang ini, yang pembukaan kita lakukan saat sekarang ini, itu memiliki beberapa tujuan. Yang tujuan yang pertama adalah agar kalian mengenal lingkungan sekolah, lebih jauh, lebih dalam di SMA 1 Gondang. Yang kedua, kalian bisa mengenal teman-teman kalian, baik teman-teman kalian seangkatan, kakak-kakak kelas kalian, atau teman-teman pengurus OSIS yang ada di SMA 1 Gondang. Dalam hal ini kalian bagaimana bisa melaksanakan bersosial kepada teman-teman di SMA 1 Gondang. Tujuan yang ketiga adalah agar kalian lebih mengenal kultur sekolah yang di SMA 1 Gondang. Bagaimana kulturnya, bagaimana budaya atau bagaimana tradisi atau bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di SMA 1 Gondang. Mulai awal masuk kalian harus turun dari kendaraan atau dari sepeda motor, kemudian ketemu bersalaman dengan bapak dan ibu guru atau kepada piket yang ada pada saat itu atau hari itu. Yang ketiga, membacakan salam kepada bapak ibu piket pada saat itu.
kemudian bersalaman. Namun dalam kondisi sekarang ini, dalam kondisi pandemi atau dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kalian sementara dilarang untuk tidak berjabat tangan. Sehingga budaya yang baru atau tradisi yang baru di SMA 1 Gondang, kalian ketika masuk di dalam kelas, masuk di dalam sekolah, mulai yang pertama kalian lakukan adalah turun dari kendaraan motor, kemudian istilahnya di tes tentang suhu badan atau tes suhu badan. Kemudian yang kedua, cuci tangan yang sudah disediakan baik dengan sabun atau dengan air mengalir, sabun air mengalir, kemudian atau hand sanitizer. Kemudian selanjutnya kalian masuk dalam ruangan di dalam kelas, nantinya adalah dengan duduk distancing atau menjaga distancing atau jarak duduknya juga diatur oleh sekolah. Ini adalah merupakan tradisi dan budaya yang baru atau kultur yang baru di SMA 1 Gondang dalam rangka menghadapi atau dalam hal ini menyikapi kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Ini kultur atau budaya di SMA 1 Gondang yang baru ini. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari MPLS karena kalian adalah dari SMP, dari kelas 9 SMP yang masuk di kelas SMA atau masuk di SMA, itu kalian pasti akan mendapatkan hal-hal yang baru. Dalam hal ini mungkin cara belajar kalian sudah beda waktu di SMP ataupun sekarang di SMA. Oleh karena itu, nanti di sini kalian akan mendapatkan materi dalam pelaksanaan MPLS, yaitu bagaimana cara belajar di SMA Negeri 1 Gondang. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang dilaksanakan di SMA 1 Gondang sementara ini adalah menggunakan daring atau secara online. Nah, bagaimana cara belajar nanti akan disampaikan oleh penyaji materi dalam kegiatan MPLS tahun 2021-2022 sekarang ini. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang selanjutnya adalah dengan MPLS ini kalian bisa memahami dan mengerti tentang wawasan wihata mandala yang ada di SMA Negeri 1 Gondang. Jadi wawasan wihata mandala itu adalah wawasan terkait dengan bagaimana SMA 1 Gondang, bagaimana visi misi SMA 1 Gondang, bagaimana kultur yang sudah saya sampaikan tadi, itu semuanya akan kalian peroleh, kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan MPLS di SMA 1 Gondang ini. Jadi wawasan wihata mandala akan kalian peroleh selama mengikuti MPLS yang diadakan di SMA 1 Gondang. Insya Allah pelaksanaan MPLS itu adalah 3 hari, selama 3 hari. Jadi mulai hari ini tanggal 12 Juli, 12, 13 sampai tanggal 14, insya Allah hari Rabu, hari yang terakhir. Kemudian yang berikutnya dengan MPLS ini ada tujuan yang lain, itu adalah agar kalian bisa mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi bahwasanya di SMA itu ada penjurusan. Jadi ada penjurusan, beda kalian waktu di SMP. Itu semuanya masih mata pelajaran umum, tapi untuk di SMA itu sudah mulai ada istilahnya penjurusan. Baik penjurusan IPA ataupun penjurusan IPS atau mungkin di beberapa sekolah yang lain ada jurusan bahasa. Nah, untuk SMA 1 Gondang itu hanya membuka 2 jurusan, yaitu jurusan MIPA atau jurusan IPA ataupun jurusan IPS. Nah, itu nanti kalian akan mengikuti pengarahan, kalian akan mengikuti penyaji materi yang menyampaikan bahwasanya bagaimana saya harus mengambil jurusan IPA, syarat apa yang harus kami lakukan, syarat apa yang harus saya penuhi, apa yang harus saya lakukan, baik jurusan IPA ataupun IPS. Itu nanti akan disampaikan oleh penyaji materi yang dalam hal ini dari guru bimbingan konseling atau guru BK. Jadi hal-hal yang baru di SMA Negeri 1 Gondang itu diantaranya seperti itu. Masih banyak
tujuan-tujuan yang lain dilaksanakannya MPLS di SMA 1 Gundang ini. Anak-anakku semua yang berada di rumah, kemudian pada kesempatan hari ini saya juga menyampaikan bahwasanya pembelajaran untuk tahun ajaran 2021-2022 yang rencananya sudah dimulai hari ini tanggal 12 Juli 2021 itu nanti dilaksanakan dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring atau secara online, yang insya Allah kalian bagaimana pembelajaran secara daring atau online sudah kalian ikuti waktu masih di kelas 9 di SMP atau di sekolah SMP kalian masing-masing. Kemudian kesempatan ini juga saya sampaikan yang terakhir, saya berharap pada kalian semuanya nanti kalau sudah masuk atau PBM terbatas, proses pembelajaran terbatas, itu nanti kalian segera beradaptasi, segera menyesuaikan lingkungan yang ada di SMA 1 Gundang, sehingga kalian segera bisa kerasan di SMA Negeri 1 Gundang. Yang terakhir saya mendoakan semoga kalian semuanya senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin, diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam belajar atau selama menimba ilmu di SMA 1 Gundang dalam waktu 3 tahun ke depan. Dan saya juga mohon doa restunya semoga keluarga besar SMA 1 Gundang semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halang satu apapun. Saya kira itu saja pembukaan pelaksanaan MPLS tahun 2021-2022 di SMA 1 Gundang. Sesuai dengan apa yang diminta dari panitia, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Gundang tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita sebagai awalan dari kita pertemuan hari ini, dan langsung aja sekarang kita mulai dengan masuk pada materi program ekstra kurikuler di SMA Negeri 1 Gundang. Lebih dulu sebelum saya menyampaikan materi ini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Kasanatu. Cukup dipanggil dengan Bu Tatu sebagai guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling. Insya Allah sudah tidak asing lagi dengan istilah BK. Baiklah anak-anak, MPLS kali ini saya mengambil tema membangun generasi yang disiplin, santun, cerdas, dan bertanggung jawab. Bisa kita perhatikan bahwa untuk menjadi tertib itu harus dididik sesuai dengan kepribadian, tidak harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Dari gambar yang kita perhatikan di laptop ini, kita bisa memperhatikan bahwa ada juga yang mempunyai pendidikan tinggi. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini dicontohkan dalam bersepeda, itu dia tidak tertib, karena seharusnya bersepeda itu berjalannya harus satu-satu. Sedangkan ini ditunjukkan juga ada gambar seorang petani yang berangkat ke sawah, bisa berangkat dengan tertib mengendarai sepeda dengan berjalan satu-satu. Ini sebuah bentuk didikan dari keberhasilan dalam membentuk budaya. Pengenalan warga sekolah di SMA Negeri 1 Gundang. Apa sebetulnya warga sekolah itu? Warga sekolah adalah orang yang berada di lingkungan sekolah.
semua orang yang berada di lingkungan sekolah yang memiliki tujuan tertentu. Rumah dan memaksimalkan kegiatan kalian di dalam rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi MPLS tentang pengenalan lingkungan sekolah kita, dan saya mengambil tema lingkungan sekolah sehat menciptakan generasi cerdas dan hebat. Untuk itu apa sih sebenarnya kategori atau standar sekolah itu dikatakan sebagai sekolah yang sehat? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini pandemi COVID masih melanda, sehingga kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, pembelajaran daring ini saya yakin semuanya sudah pernah mengalami pada saat SMP, dan kita akan mengalaminya lagi atau menjalaninya lagi pada jenjang SMA ini. Nah, fokus pembahasan pada kali ini adalah yang pertama tentang pengertian apa sih itu pembelajaran daring gitu. Dan yang kedua tentang etika pembelajaran daring. Selanjutnya yang ketiga adalah metode pembelajaran daring yang dilaksanakan itu seperti apa. Dan terakhir, kira-kira apa sih aplikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Langsung masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian dari pembelajaran